Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini seperti biasa. Kalau misalkan perasaan manusia itu diberikan kebiasaan yang normal, ada kebiasaan, ada rasa takut, ada rasa suka, ada rasa gelisah, ada rasa gembira, suka duka, itu saya kira normal-normal saja dimiliki oleh manusia yang keadaan normal tentunya ya. Lain halnya kalau misalkan tidak normal. Nah, kalau misalkan pelaku di kasus Subang ini punya perasaan yang normal, maka akan ada yang namanya rasa gembira, ada juga rasa takut, ya, ada rasa gelisah. Cuman domainnya atau dominannya itu berapa persen. Katakanlah pada saat belum melakukan uh, kegiatan eksekusi kedua korban, maka mungkin bisa dipastikan bahwa suka dan dukanya 50-50. 50%, 50%. Kalau misalkan setelah melakukan kejahatan ini, maka mungkin sukanya akan berkurang menjadi dukanya lebih banyak. Mungkin bisa jadi 40 banding 60. Ya, dukanya 60, sukanya 40. Atau gembiranya 40%, gelisah takutnya 60%. Karena tidak dipungkiri ini adalah sifat manusia yang punya rasa. Tapi sekali lagi ini yang kadang-kadang normal, kecuali kalau tidak normal ya. Nah, kalau misalkan perbandingannya 60-40, mungkin ada yang lebih drastis lagi. Rasa takutnya bisa jadi 70, rasa gelisahnya 70, rasa gembiranya cuma 30. Maka apa yang terjadi kalau ini misalkan terjadi pada manusia, rasa gelisah dan takutnya 70% menghantui terus setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. 70% rasa takutnya, rasa gelisah, karena dia sudah melakukan suatu kejahatan. Apa yang terjadi? Kalau istilah kedokteran, maka kalau terlalu banyak stres, maka akan timbul sakit. Karena tidak bisa menutup kemungkinan, karena memang tidak bisa ditahan namanya metabolisme badan dari mulai stres tinggi, maka ya akan timbul penyakit. Kembali lagi kepada masalah adalah campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan melihat orang yang melakukan kesalahan. Kasus ini memang susah dibuka secara teori manusia, tapi siapa yang berani menahan kekuatan Tuhan? Tuhan bisa memberikan cara bagaimana supaya kasus ini bisa terbuka secara perlahan tapi pasti, ya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena ini adalah kasus pembunuhan. Yang jelas ini membunuh orang itu dosa besar di dalam agama Islam, ya, agama saya, ini termasuk dosa besar. Maka Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan sesuatu hal dengan keadilan, dan itulah yang terbaik yang akan diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana caranya agar ya tidak ada yang tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini akan terbuka dengan dari cara lain seperti itu, ya. Sekali lagi, manusia normal, kalau kita kembalikan lagi bahwa ada rasa takut, ada rasa gembira, gelisah, senang, ada bercampur. Cuman berapa persen nanti yang ada di dirinya. Nah, kalau dia melakukan suatu kejahatan, maka akan terjadilah hal-hal mungkinnya seperti itu. Tiba-tiba jadi sakit berat, seperti itu ya. Mungkin ini berlaku bukan hanya eksekutor, tetapi orang-orang yang membantu mungkin akan merasakan hal yang sama. Walaupun presentasinya tidak terlalu besar, ya, dibanding eksekutornya yang langsung berhadapan dengan kedua korban. Ya, kita tunggu saja informasi-informasi nanti yang muncul di media, ya. Kita lihat saja.
dan kita berdoa. Karena doa itu kan, kalau misalkan doa itu dilakukan oleh begitu banyak orang, maka akan terijabah atau terkabul. Ya, kalau saya pernah dengar Ustadz ya di salah satu pengajian waktu itu di Ibu Lilis, di Uwa Lilis, karena saat 100 hari korban kita ada pengajian, Pak Ustadz bilang begini, saya masih ingat dan saya rekam gitu, bahwa memang ini belum ketemu pelakunya, tetapi ingat bahwa ini adalah dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalannya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan bahwa ini dosa besar. Dia mengatakan, dan itu akan terus uh, mengikuti terus sampai akhirat. Walaupun di sana ada memang namanya taubat, ya, taubat seperti itu. Ya kita berharap segala sesuatunya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh Bang, dia orangnya misalkan pelakunya sudah taubat. Ya, biar itu urusan Tuhan masalah taubat itu. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa persentase orang yang melakukan ini mungkin bisa 60-40, bisa jadi 70-30, bisa jadi juga 80-20% antara senang, suka, gembira, dan gelisah, dan takut. Itu bisa jadi berani seperti itu. Dan muncullah orang-orang itu menjadi sakit, ya. Dan kalau sudah sakit, maka akan putus asa nantinya. Pada saat putus asa, maka bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya. Khususnya adalah kepada orang-orang yang terdekat dengan pelaku tentunya, ya. Tentunya akan lebih khawatir lagi. Orang-orang yang dekat dengan pelaku, sang eksekutor, yang dekat dengan dia tentunya akan lebih berhati-hati lagi. Mungkin itu yang lebih stresnya lagi malah. Setiap hari merasa was-was, jangan-jangan dia melakukannya kepada saya. Misalkan contohnya begitu, yang dia pikirkan gitu. Oh, jangan-jangan dia aja berani ke orang lain misalkan ya. Jangan-jangan ke saya juga. Nah gitu. Mungkin kekhawatiran itu double khawatirnya jadinya ya. Jadi orang terdekat si pelaku ini yang melakukannya, katakan dia punya orang dekat. Yang orang dekat ini akan lebih stres lagi. Ya, orang dekat itu kan bisa siapa saja. Dia akan lebih stres lagi. Dia aja tahu misalkan gini, orang dekat ini tahu yang melakukan eksekutornya adalah dia. Katakanlah misalkan tidak terungkap keluar media misalnya. Tapi kan dia tahu, oh dia pelakunya. Oh si eta pelakunya. Kan dia juga berpikir, oh jangan-jangan dia bisa ke orang lain, jangan-jangan ke saya. Kan gitu dia berpikir ya. Dan stresnya double itu. Tidak akan bahagia itu. Akan khawatir terus, was-was terus nantinya. Siapapun itu. Ya, kan itu secara normalnya seperti itu. Kan kita tidak tahu bahwa kasus pembunuhan ini terjadi atas latar apa, kan belum ada yang tahu. Baru menduga-duga kan. Banyak berasumsi di media, mungkin ini ada asmara, percintaan. Oh ini mungkin ada masalah dendam. Oh ini mungkin ada masalah kedengkian. Oh ini ada masalah uang, jabatan, tahta. Ya, banyak asumsi bertebaran di media. Kita belum tahu masalahnya apa. Kan bisa jadi karena amarah yang memuncak, bisa saja juga ya. Karena dia punya sifat amarah misalkan, atau mungkin dia ada percintaan yang sangat mencintai, bisa saja kemudian percemburu ya. Ya ada aja banyak lah ini ya. Cemburuan, kedengkian, kemarahan, apa saja bisa terjadi di kasus ini karena memang belum ditentukan tersangka. Jadi susah diambil motifnya. Gitu ya. Nah, kembali lagi tadi bahwa rasa gelisah dan senang itu akan muncul di seorang pelaku, juga di orang yang dekat dengan pelaku, dan orang yang menutup-nutupi pelaku. Rasa itu akan muncul. Gelisah, kemudian sakit. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan sama yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.